siang ini ya. Kalian gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Bahagia? Bahagia. Alhamdulillah. Sekarang sebelum pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Biar pembelajaran kita dari awal sampai akhir pembelajarannya dengan lancar dan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum belajar, marilah kita berdoa mulai. Kita sebagai warga Indonesia memupuk rasa cinta kita kepada tanah air. Silakan kita mau menyanyikan lagu apa? Silakan dipimpin oleh ketua kelas dan dimohon semuanya berdiri. Silakan. Menyanyikan lagu Garuda Pancasila dimulai. Garuda Jadi yang gak hadir satu orang. Hadir ya. Sekarang
SDGs 3 tingkat ekosistem. Ya, bagus. Tepuk tangan. Kemudian sistem klasifikasi makhluk hidup. Ada 2 kingdom, ada 3 kingdom, ada 4 kingdom, ada 5 kingdom, ada 6 kingdom. Apa saja? Ya. Kingdom hewan, kingdom tumbuhan, monera, bumi, protista, dan juga kingdom virus. Ya. Yang terakhir kingdom apa barusan? Virus. Sekarang Ibu akan mempelajari tentang virus ya. Sebelum kalian ke materi, Ibu tunjukkan dulu tujuan pembelajaran hari ini ya. Di sini lihat, Ibu harapkan kalian itu yang pertama bisa menjelaskan apa? Sejarah virus. Kemudian apa? Struktur virus. Ya, kemudian mengidentifikasi ciri-ciri virus dan menganalisis virus berdasarkan struktur dan ciri virus melalui diskusi kelompok. Ya, seperti itu. Kita akan membahas tentang virus. Mungkin kalian juga sudah mengenal kan virus itu, kata-kata virus sudah mengenal kan? Sekarang Ibu ingin mengetahui kemampuan tes awal kalian untuk mengetahui tentang virus itu apa. Kalian buka HP-nya, Ibu kirim link Google-nya ya, Google Chrome-nya ya. Silakan siapkan HP-nya. Yang di WA biologi. Ada? Ada yang tidak mempunyai kuota atau Banyak, Bu. ya, silakan Ibu bawa soalnya ya di sini. Siapa aja? Waktunya 5 menit ya, Ibu. Ya. Siapa aja? Yang waktunya 5 menit yang paling atas. Google-nya ada? Silakan jawab. Siapa lagi? Langsung jawab. Nama, kasih nama. Jangan lupa namanya. Ya, yang itu ya. Yang free test ya. Ada tulisannya free test. Ada free test. Nanti Ibu dikirim ada ya. Google ada. Post test itu. Yang free test. Coba kirim ulang, Bu. Oh iya, Ada? Yang soal post test harus masukin email. Sok, silakan waktunya 5 menit. Ada 5 soal post test. Yang free testnya. Ada di grup, yang di grup ada. Beda. Yang barusan kirim bukan ada 5 soal. Oh, nggak ada. Next soalnya. Siapa lagi yang tidak bisa, yang nggak ada kuotanya? Udah, Bu. Udah? Nah, ya. Lima soal. Udah? Udah, Bu. Mana? Yang request bukan yang post, tapi pas request. Oh ya, ini mana ya? Kasih nama. Yang pakai kertas
Sudah? Yang sudah bisa angkat tangan? Ya semuanya sudah? Pak, belum semuanya. Sudah diisi? Sudah? Sudah. Sudah? Sudah. Belum? Satu orang lagi. Udah, Nek? Udah? Belum cepat waktunya. Bisa dikumpulkan? Sampai menunggu serahkan udah. Udah? Ya? Udah? Sudah. Ya, di sini bisa dimulai pembelajarannya, bisa dimulai? Bisa. Silakan nanti kalian lihat Yuk, kenali keunikan virus. Halo teman GJ, sejak pandemi COVID-19, pastinya kamu jadi tidak asing lagi dengan yang namanya virus. Tapi kamu ngerti gak sih apa itu virus? Ternyata unik dan menarik loh, walaupun sering menimbulkan masalah bagi manusia, seperti kasus pandemi ini. Yuk kita simak, kita bahas dulu sejarahnya ya. Virus kan kecil sekali ukurannya, tidak terlihat langsung oleh mata. Lalu gimana caranya moyang kita di zaman dulu bisa tahu akan adanya virus? Ternyata virus sudah diketahui keberadaannya oleh manusia sejak tahun 1883 loh. Penemuannya sendiri terjadi secara tidak sengaja ketika seorang ilmuwan Jerman bernama Adolf Meyer meneliti kenapa sih tanaman tembakau bisa sakit seperti itu. Ternyata ditemukan penyebabnya yaitu sesuatu yang lebih kecil dan lebih sederhana daripada bakteri yang sekarang kita kenal dengan virus. Nah, dari sini kita pertama kali tahu tentang adanya virus. Yang spesial tentang virus, ternyata nggak jelas apakah virus ini sebenarnya benda hidup atau benda mati. Kadang seperti benda hidup karena bisa berkembang biak dalam sel hidup seperti di tubuh manusia, hewan, tumbuhan, bahkan bakteri. Tapi kadang juga seperti benda mati karena nggak bernapas, nggak bergerak, nggak ada metabolisme atau proses kimia kehidupan, dan berbentuk kristal kalau berada di luar sel hidup. Jadi bisa dibilang virus adalah benda hidup yang mati, atau benda mati yang hidup, atau benda yang hidup tapi mati. Nah lo, bingung nggak? Nah, kalau udah ngerti betapa spesialnya virus, yuk kita cek 5 kepribadiannya virus supaya lebih kenal lagi. Virusnya nggak mau tuh tinggal di benda-benda mati, kayak pakaian, permukaan meja, atau dinding. Tapi bisa sih bertahan hidup selama beberapa saat, sampai bisa hingga bisa hidup yang cocok jadi tempat tinggalnya. Ini sebabnya kita harus rajin cuci tangan setelah menyentuh benda-benda tersebut, supaya virus nggak sempat masuk ke dalam tubuh. Virus nggak bisa seenaknya masuk ke tubuh manusia, harus ada perantaranya. Contoh, virus HIV bisa masuk ke tubuh manusia lewat cairan tubuh tertentu seperti darah atau sperma. Kalau ada orang dengan HIV bersih depan kamu, tenang. Selama kamu gak punya luka terbuka, virus HIV-nya gak akan kok pindah ke kamu. Cuma itu, ternyata virus juga gak sembarangan memilih bagian tubuh makhluk lain yang mau ditinggalinya. Contohnya virus corona penyebab COVID-19 hanya bisa menginfeksi sel-sel di saluran pernapasan manusia. Jadi kalau virus corona hinggap di telinga atau kakimu, virusnya nggak bisa berkembang dan nggak akan menimbulkan penyakit. Tapi jangan kemudian megang mata, hidung atau mulutmu ya, karena virusnya bisa masuk lewat jalur ini. Karena virus cuma bisa hidup dalam tubuh makhluk lain, virus seringnya mengganggu kesehatan makhluk yang ditumpanginya. Contohnya virus corona penyebab COVID-19 yang bisa menimbulkan gangguan pernapasan hingga komplikasi. Virus butuh waktu dari mulai masuk tubuh hingga menyebabkan gejala penyakit. Ini namanya masa inkubasi. Dan namanya berbeda untuk jenis virus yang berbeda. Contohnya virus corona yang memiliki masa inkubasi 14 hari. Oleh karena itu, orang-orang
Ya, apalagi siapa? Yang temuan kalian barusan kata Rifa itu, silakan Rifa Pak, barusan. Virus adalah makhluk hidup, namun virus juga benda mati. Ya, silakan. Siapa lagi? Temuan apa dalam video tersebut? Silakan. Siapa? Silakan. Apa? Silakan. Coba temuan apa dalam ini? Virus itu benda apa? Tetapi hidup. Benda mati tetapi hidup. Kemudian apa lagi? Benda hidup tetapi mati. Apa lagi? Apa? Ya, dapat dikristal. Apa lagi? Virus ditemukan oleh Albert Meyer. Ya, bagus. Virus apa? Ditemukannya oleh Albert Meyer. Ya, virus ditemukannya oleh siapa? Albert Meyer. Kemudian apa lagi? Berarti virus itu makhluk apa ya? Makhluk hidup tapi Ya, sekarang untuk menemukan temuan yang kalian tidak penasaran apa itu virus, ya, kalian kan tadi sudah mengetahui tujuan pembelajaran ini untuk apa? Mengetahui ciri-ciri virus, kemudian struktur virus, kemudian sejarah virus. Sekarang kalian buat kelompok ya, menjadi 4 kelompok. Ibu harapkan kelompoknya itu yang berdekatan saja, ya. Berarti satu kelompok 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada yang 5, ada yang 4, ada yang 5. Silakan kalian buat kelompoknya, ya. Silakan. Jangan terlalu berisik ya. Berisik dan silakan diisi, waktunya 30 menit. Sudah semuanya? Belum. Sudah dibagikan semuanya? Waktunya 30 menit. Silakan kalian
Ya, sebelum ya kalau penanggapan dari gambar tersebut ya. Itu di tahun 2019. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan baca dulu ya. Ibu dinilai ya dari sikap kalian, penelitiannya seperti apa, kemudian kamu jawabnya seperti apa ya. Nanti presentasinya juga perlu diperiksa ya. Dari kalian kemampuannya seperti apa, kemudian antusiasnya seperti apa. Waktunya 30 menit, masih lama, silakan. Berarti kalau kita dari dalam masalah Ada yang mau ditanyakan? Tidak. ini ciri-ciri morfologi apa Bu? Morfologi. Ini ciri morfologi itu dari luar. Ini cirinya apa? Ini cirinya ada apa? Yang terkena virus nanti silakan ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh. Boleh, silakan. Tentang apa sih? Oh, morfologi. Saya dulu dong. Saya dulu tentang morfologi. Silakan boleh.
bagian-bagian
Ha? Di dalam buku itu ciri-ciri terkenal virus apa? Sejarah dalam sejarah virus tadi ada apa? Sejarah virus. Berarti ciri-cirinya itu ada apa? Bukan, ciri dari dalam tersebut. Bisa. Terima kasih. Sudah semuanya? Sudah? Belum lagi, Bu.
Oleh karena itu, menyimpulkan bahwa penyakit mozaik merupakan penyakit menular yang diakibatkan bakteri berukuran sangat kecil. Mengapa virus dapat digolongkan sebagai makhluk hidup? Karena virus dapat memperbanyak diri dalam tubuh inang. Mengapa virus dapat digolongkan sebagai benda mati? Karena virus dapat mengkristalkan dirinya. Sebutkan struktur virus. Struktur virus terdiri dari kepala, kapsul, isi tubuh, dan juga ekor. Pada bagian kepala terdiri dari asam nukleat, atau DNA atau RNA. Adapun kapsid merupakan selubung yang berupa protein. Isi tubuh virus berupa DNA atau RNA. Ekor digunakan untuk memasukkan materi genetik ke sel inang. Sekian presentasi dari kami. Silakan bila ada yang ingin bertanya ataupun ada hal materi yang kurang dipahami oleh kalian. Ada tambahan dan tanggapan dari kelompok lain? Ada yang belum dijawab? Tidak dari LKPD-nya? Cukup? Ada yang mau menambahkan? Apakah semua dari hasil LKPD-nya tersebut? Apakah ada yang berbeda atau ada yang sama? Sama, Bu. Yang membedakannya itu apa tadi? Ada yang beda tidak? Apa? Kalau dari ciri-ciri tadi apa? Daunnya udah dijelaskan belum? Belum. Ya, silakan. Dalam gambar pertama, daun satu berwarna kuning. Ciri-ciri morfologinya adalah ada bercak-bercak kuning yang merupakan daun itu tidak sehat. Daun kedua, daun yang berwarna hijau. Ciri-ciri morfologinya hijau sempurna yang berarti ciri-ciri daun nomor 2 adalah daun sehat. Ada yang mau menambahkan? Silakan. Ada yang tambahkan? Tidak? Cukup? Ya. Terima kasih hasil diskusinya. Kasih tepuk tangan ya. Silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok selanjutnya. Kelompok itu siapa tuh? Ke depan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang virus. Apakah kalian pernah mengenal kata virus? Nah, virus ditemukan pada daun tembakau dengan ciri-ciri adanya bintik-bintik kuning pada daun tembakau. Karena virus dapat memperbanyak diri atau replikasi dalam tubuh ini. Karena virus dapat dikristalkan, struktur virus itu kepala, isi tubuh, ekor, dan kapsul.
pada daunnya. Saya lalu mencoba memindahkan penyakit tersebut dari satu tanaman ke tanaman lainnya dengan menyebarkan kita yang diekstrasikan dari daun tanaman sakit ke tanaman sehat. Mengapa virus dapat digolongkan sebagai makhluk hidup? Sebagai bentuk kehidupan, virus membawa materi genetik, berkembang biak dan berevolusi melalui seleksi alam. Meskipun mereka tidak memiliki karakteristik seperti struktur sel yang umumnya dianggap sebagai kriteria yang diperlukan untuk kehidupan. Mengapa virus dapat digolongkan sebagai benda mati? Virus tidak digolongkan sebagai makhluk hidup karena virus tidak bisa berkembang biak sendiri, melainkan harus dengan jaringan inang atau organisme lain yang dijumpai. Kesimpulannya adalah virus merupakan asam yang dapat berupa DNA atau RNA. Virus adalah makhluk hidup dan makhluk mati. Disebut makhluk hidup karena bisa berkembang biak, disebut makhluk mati karena bisa dikristalkan. Ciri-ciri virus yaitu tubuh virus terdiri atas hubung proton atau kapsid dan bahan inti berupa ribonukleik acid RNA atau deoxyribonucleic acid DNA. Virus tidak mempunyai membran dan organel sel yang penting bagi kehidupan. Virus hanya dapat bereproduksi jika berada dalam sel hidup atau jaringan hidup. Sekian dari presentasi dari kami. Bila ada yang mau ditanyakan, Silakan. Harus ada tanggapan dari kelompok yang lain. Silakan. Kalian harus belajar berbicara dan bertanya itu seperti apa ya. Dari yang di atas apa, yang di depan itu apa? Silakan. Apakah menurut kalian ada yang tidak sependapat dengan kalian? Silakan. 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 Ya. Silakan ke depan ya. Oh. Silakan. struktur virus yaitu bagiannya kepala, kapsid, DNA. Ya, silakan. Kepala, kapsid, DNA, letter, selubung, sama serat ekor. Yang ini Sama tidak sama kalian? sama. Sama? Apakah DNA? Apa ada yang RNA? Sama Sama? Silakan dari kelompok sini. Ada yang ditanyakan yang di depan? Apa? Ciri-ciri morfologi. Ya, ciri-ciri morfologinya belum. Suaranya ya. daun satu keterangan gambar, daun tersebut terkena virus Dilihatin. daun tersebut terkena virus karena terdapat bercak kuning. Ciri-ciri morfologinya yaitu daunnya berwarna kuning. Daun dua, daun tersebut tidak terkena virus karena daunnya masih berwarna hijau. Ciri-ciri morfologinya yaitu daunnya berwarna hijau. Silakan kelompok yang itu ada tanggapannya silakan. Virus kan rata-rata merugikan. Apakah ada virus yang bermanfaat? Silakan. Virus yang menguntungkan dapat dimanfaatkan untuk membuat antibodi, melemahkan bakteri, dan memproduksi vaksin. Virus yang merugikan dapat menyebabkan manusia, hewan, dan tumbuhan terserang penyakit. Cukup? Cukup? Ya, terima kasih hasil diskusinya. Beri tepuk tangan untuk kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Sekarang kelompok berapa? Silakan telepon.
Apakah kalian pernah mendengar kata virus? Pernah. Virus pertama kali ditemukan Adolf Meyer pada tahun 1883. Pada tumbuhan tembakau, virus ditemukan secara tidak sengaja saat Adolf Meyer saat memeriksa tumbuhan tembakau ketika tumbuhan itu sakit. Apa yang dilakukan Adolf Meyer saat meneliti penyakit mozaik pada tembakau? Penyakit tersebut menimbulkan hambatan pada pertumbuhan tanaman tembakau hingga kemunculan bercak-bercak pada daunnya. Adolf Meyer lalu mencoba memindahkan penyakit tersebut dari satu tanaman ke tanaman lainnya dengan menyemprotkan getah yang diekstrakan dari daun tanaman sakit ke tanaman sehat. Mengapa virus dapat digunakan sebagai makhluk hidup? Karena virus dapat memperbanyak diri atau replikasi dalam tubuh inang. Mengapa virus dapat digunakan sebagai benda mati? Karena virus dianggap benda mati karena ia dapat dikristalkan. Sebutkan struktur virus. 1 kepala, 2 isi tubuh, 3 ekor, 5 kapsul. Kesimpulan, virus dianggap benda mati karena dapat dikristalkan. Sedangkan virus dikatakan benda hidup karena virus dapat memperbanyak diri, replikasi dalam tubuh inang. Ciri-ciri virus terdiri atas gelembung proton, aktif, dan bahan inti berupa RNA atau DNA. Virus tidak mempunyai membran dan organel-organel sel yang penting bagi kehidupan. Virus hanya dapat berproduksi jika berada dalam sel hidup atau jaringan hidup. Silakan. Dari kelompok lain ada tanggapannya, silakan. Silakan. Coba lihat morfologi daun tanaman. Dan bacakan keterangan gambar sama ciri-ciri. Ya, apakah berbeda ini? Apakah bercak-bercaknya ungu atau merah? Ya, silakan. Gambar 1 terdapat bintik kuning. Terus gambar kedua tidak terdapat bintik kuning. Ciri-ciri morfologinya, yang gambar 1 tidak sehat dan yang gambar 2 sehat. Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi? Tanyakan lagi, ya. Sehatnya itu karena apa? Karena hijau. Ya, berarti yang pernah bercak-bercak kekuningannya itu apa? Tidak sehat. Virus. Kenapa? Virus. Silakan, ada kelompok yang lain, ada tanggapannya? Kelompok? Silakan. Ya, silakan dulu. Pada kelompok tidak, kenapa virus bisa mengkristal? Silakan. Ya boleh. Kenapa virus bisa mengkristal? Silakan. Ada yang mau menjawab dari kelompok yang lainnya? Silakan. Yang kalau yang di depan tidak bisa, silakan yang lainnya. Silakan sebisanya. Silakan. Siapa? Bisa? Kenapa virus bisa dikristal? Karena tidak mati. Ada alasan yang lain seperti itu yang Silakan. Karena dalam virus tidak terdapat asam nukleat atau RNA ataupun DNA. bisa jadi. Ya. Silakan. Ada yang lain? Udah semuanya? Cukup. Silakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih. Kasih tepuk tangan. Silakan kelompok terakhir ke depan. Ini banyak ya.
Apakah kalian pernah mendengar kata virus? Pernah. Istilah virus berasal dari bahasa Latin, yaitu virion yang artinya racun. Sejarah penemuan virus dimulai pada tahun 1883 dengan ditemukannya penyakit yang menyebabkan adanya bintik-bintik kuning pada daun tembakau. Apa yang dilakukan Adolf Meyer saat meneliti penyakit yang baik pada tembakau? Adolf Meyer mencoba memindahkan penyakit tersebut dari satu tanaman ke tanaman lainnya dengan meningkatkan berbagai yang diekstraksi dari daun tanaman sakit ke tanaman sehat. Mengapa virus dapat digolongkan sebagai makhluk hidup? Karena berkembang biak atau memperbanyak diri dalam inangnya. Mengapa virus dapat digolongkan sebagai benda mati? Dapat mengkristal jikalau tidak pada sel inangnya. Organel virus kepala, kapsi, DNA, leher, sandungan, dan selubung ke ekor. Struktur virus bakteriopak. Nama bagiannya kepala, kapsi, DNA, leher, selubung ke ekor. Dapat dilihat dari gambar di sini. Pada daun pertama terdapat bintik-bintik kuning pada daunnya. Ciri morfologinya ada bintik-bintik kuning yang menandakan daun tidak bagus atau sakit. Pada dan nomor 2 tidak ada bintik kuning pada daunnya. Ciri-ciri morfologinya tidak ada bintik kuning pada daunnya yang menandakan daun itu sempurna atau sehat. Silakan, ada yang menanggapi? Kita kesimpulan sebenarnya. Oh ya, silakan. Kesimpulannya, virus adalah asam nukleat yang berupa RNA atau DNA. Ciri-ciri virus sebagai makhluk hidup ialah dapat berkembang biak, sedangkan ciri-ciri virus sebagai benda mati ialah dapat mengkristal jikalau tidak pada sel inangnya. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ingin bertanya, kami silakan. Silakan. Tanggapannya silakan. Sebutkan 3 bentuk kristal virus. Ya, silakan. Izin diskusi. Ya. Apakah temuan yang di dalam LKPD tersebut yang tadi dijelaskan, apakah ada yang berbeda atau tidak? Tidak. Sama atau sama tidak? Sama. Silakan. 3 bentuk kristal virus. Silakan, ada yang mau menambahkan dari kelompok lain yang bisa menjawab, silakan ya. Itu baru mau bertanya. Oh, tunggu sebentar, ini belum. Yang menambahkan ya jangan bertanya, harus menambahkan ya. Udah? Ada? Silakan.
bakteri. Sejarah virus. Kemudian Martinusnya itu apa? Bahwa virus itu dapat apa? Berkembang biak, bereproduksi. Jadi kalian pasti sudah membaca dari literatur yang lain. Pada intinya itu sih, menurut Martinus bahwa virus itu dapat bereproduksi. Menurut Dimitri itu bahwa virus itu lebih kecil daripada bakteri. Kemudian menurut Mendel bahwa virus itu apa? Benda mati. Benda mati. Karena apa? Karena dapat mengkristal. Kalau dalam itu dapat dikristalkan kan? Sebetulnya itu mengkristal. Karena tidak ada apa? Tadi yang di dalam diskusi tidak ada sel. Terus itu mengkristal itu karena apa? Tidak ada sel. Kemudian next, struktur virus di sini ada kepala, ada leher, ada ekor. Ini disebut apa? Bakteriofage. Ya apa? Bakteriofage. Ya, bakteri atau virus ini? Virus yang menyerang apa? Bakteri. Berarti ini virus kompleks ya. Ini termasuk namanya bakteriofage tapi virus. Kalian harus bisa membedakan apa itu virus, apa itu bakteri. Ya, kemudian di sini di kepala ada bagian apa? DNA. Kemudian ada diselubungi oleh kalsium. Kemudian di leher merupakan kepala dan ekor. Leher juga menjadi saluran keluarnya asam nuklear. Kemudian ekor merupakan bagian yang berfungsi untuk menempel pada sel. Melakukan suatu reproduksi. Ya. Terakhir ini ciri-ciri virus. Berarti kalian bisa menyimpulkan bahwa ciri-ciri virus itu yang pertama itu apa di sini? Berarti termasuk apa ini? Hidup atau mati? Yang kedua? Sekuler. Hidup atau mati? Ciri-ciri sel itu ada apa saja? Nukleus, sitoplasma, dan membran plasma. Di sini yang bersifat aseluler. Kalau yang aseluler itu hidup atau mati? Ya, kemudian berukuran lebih kecil dari bakteri. Berarti virus sama bakteri beda. Kemudian memiliki bentuk yang bervariasi. Kemudian hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Itu kan ada dua, ada elektron, ada virus itu hanya bisa dilihat oleh mikroskop elektron. Kemudian memerlukan asam nukleat untuk berkembangnya. Ciri apa ini? Virus dikatakan hidup apabila apa? Bisa berkembang? Memiliki asam nukleat. Kemudian berarti virus itu makhluk apa di sini? Metaorganisme. Untuk peralihan antara manusia dan makhluk hidup. Dikatakan benda mati karena sifatnya dapat dikristalkan atau mengkristal apabila ada sel inang. Bukan dapat dikristalkan tapi mengkristal apabila tidak ada sel inang. Kemudian dikatakan makhluk hidup karena dapat berkembang bereplikasi. Kemudian tubuh virus memiliki berbagai bentuk. Di sini ada bentuk-bentuk virus. Tadi yang termasuk bakteriofage ada ya. Kemudian ada virus influenza. Pasti kalian sudah tahu yang terkena penyakit virus influenza. Kemudian corona ya. Kemudian ada Ebola ya, seperti itu ya. Sudah. Sekarang siapakah yang bisa menyimpulkan kesimpulan pembelajaran sekarang? Silakan. Silakan. Ya, silakan. Siapa? Silakan harus berani. Ya, silakan Bimba. Penemuan virus pertama kali dimulai pada tahun 1883 oleh Adam Meyer. Karena virus dapat digolongkan sebagai makhluk hidup karena virus dapat memperbanyak diri ataupun replikasi dalam tubuh inang. Ya.
Virus dapat digolongkan sebagai benda mati karena virus dapat dikristalkan, dapat mengkristalkan. Ya. Struktur virus terdiri dari kepala, kalsi, isi tubuh, dan juga ekor. Pada bagian kepala terdiri dari asam nukleat ataupun DNA. Adapun kapsid merupakan selubung yang berupa protein. Isi tubuh virus berupa DNA sebagai bahan genetik. Ekor digunakan untuk memasukkan materi genetik ke sel inang. Ya, silakan tepuk tangan ya. Untuk pembelajaran sekarang, alhamdulillah, tetapi kita ingin merefleksi kegiatan pembelajaran sekarang ya. Ibu akan membagikan angket lomba refleksi untuk kalian isi ya semuanya. Ibu kasih waktu 5 menit. Apakah kalian sudah memahami apa tidak seperti itu ya? Jangan lupa kasih nama ya. Sambil AKPD-nya dikumpulkan di sini. Sudah ini? Ya, silakan. Ada berapa ini? Silakan. Ibu ingin mengetahui sejauh mana kalian pembelajaran sekarang, apakah menyenangkan atau tidak? Sudah semuanya? Silakan isi. Silakan. Isi. Ya, silakan. Oh, kurang? Ya. Bilang dari tadi. Cepat ya, waktunya hanya silakan bisa mungkin. Sudah, silakan. Yang sudah dikumpulkan? Sudah. Apakah kalian menyenangkan? Apa tidak? Ya, silakan kalian isi dengan ya sesuai hati kalian ya.
Bu. Ya, silakan. Waktunya 3 menit ya. Ya, silakan. Silakan ya. Waktunya 3 menit. Untuk mengukur sejauh mana kalian evaluasi kalian dalam pembelajaran, apakah sudah paham apa tidak ya? Yang HP-nya ada kuotaan silakan, ada di Google Chrome. Linknya sudah dikembalikan, sudah ada di WA. Yang ini ya, yang ada ini ya. Ya. Ini ada tulisannya, kuotanya. Ya. Oh, tadi kita tanya mungkin Udah, semuanya udah? Ya. Dikumpulkan ya. Sudah? Ya. Yang di Google Form sudah? Sudah. Semuanya angkat tangan yang sudah mengerjakan. Sudah? Ya. Alhamdulillah pembelajarannya sudah berakhir ya. Ibu harapkan minggu depan kalian itu dibaca terlebih dahulu. Materi minggu depan Ibu akan membahas tentang apa? Kalian sudah membaca belum di dalam buku virus? Bukan. Apa? Replikasi atau reproduksi. Bersemangat pembelajaran meskipun ini jam terakhir ya, siang-siang panas-panas kalian harus tetap bersemangat, kemudian belajar, antusias kalian itu bagus. Terima kasih semua kelompok sudah bisa ke depan bekerja sama ya. Ibu semuanya bagus, Ibu kasih tepuk tangan untuk semuanya. Pembelajaran hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Silakan dipimpin doanya oleh AM ya. Sambil beres-beres buku kita langsung pulang ya. Sudah beres-beres kemudian berdoa. Sebelum pulang, mari kita berdoa mulai.